Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran ke-6. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Ripka Yulista Devi Purnamasari. Anak-anak bisa memanggil Bu Ripka. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya anak-anak bisa absen terlebih dahulu melalui foto dengan cara mengirimkan foto. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran. Jadi, kita akan belajar mengenai sikap kebersamaan atau persatuan dalam keragaman. Yang kedua, mengenai kosakata dan konsep tentang kesehatan lingkungan di rumah. Yang ketiga, tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Selanjutnya, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar Dayu dan teman-temannya sedang bermain. Dari gambar tersebut, anak-anak bisa melihat sikap yang menunjukkan persatuan. Nah, dari gambar tersebut juga menunjukkan kebersamaan merupakan wujud persatuan. Selanjutnya, anak-anak bisa menyimak bacaan berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Dan apa pula akibat yang diperoleh jika tidak bersatu ketika bermain? Iya, betul sekali anak-anak. Nah, dari bacaan maupun gambar tersebut memiliki manfaat persatuan ketika bermain, yaitu hidup menjadi rukun dan saling menghargai. Akibatnya, jika tidak bersatu saat bermain adalah munculnya perpecahan dan timbul persaingan antar teman. Nah, bermain kelereng dan tali dapat membuat tangan kotor dan sebaiknya setelah bermain harus mencuci tangan terlebih dahulu supaya tangan menjadi bersih. Nah, selanjutnya ada sebuah bacaan mengenai kesehatan badan perlu dijaga. Mari kita baca bersama-sama. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan.
mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, berikutnya ada beberapa gambar. Anak-anak silahkan mengamati gambar tersebut. Lalu, apa sajakah yang dapat kamu peroleh dari kegiatan pada gambar tersebut? Nah, anak-anak dapat menuliskannya di buku tulis kalian masing-masing. Jika sudah selesai mengerjakan, anak-anak bisa memfoto pekerjaan kalian, lalu bisa dikirim ke nomor Bu Ripka. Dan anak-anak bisa meminta tolong kepada orang tua untuk mengirimkan hasil pekerjaan kalian ke nomor Bu Ripka. Selanjutnya, di sini ibu memiliki gambar sabun dan spons. Nah, gambar tersebut berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Berikut ini adalah gambar bangun ruang balok. Nah, tahukah anak-anak bentuk bangun-bangun ruang yang lain? Di sini ibu memiliki 4 contoh bangun ruang. Yang pertama, prisma segitiga. Yang kedua, 5 segi 4. Yang ketiga, 5 segi 3. Yang keempat, 5 segi 5. Masih ingatkah anak-anak tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Selanjutnya, bangun ruang prisma. Nah, sekarang pada gambar pertama ada prisma segitiga. Terdapat ada sisi atas atau tutup, titik sudut, sisi tegak, rusuk, dan sisi bawah atau alas. Pada gambar yang kedua, yaitu gambar untuk memperjelas rusuk, sisi, dan titik sudut pada gambar prisma segitiga tersebut. Nah, tadi kita sudah mengetahui rusuk, sisi, dan titik sudut pada gambar bangun ruang. Selanjutnya, ibu memiliki 3 buah gambar bangun ruang, dan anak-anak bisa menghitung jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada masing-masing bangun ruang tersebut. Anak-anak dapat menuliskan jawaban tersebut pada buku tulis kalian masing-masing. Nah, silahkan anak-anak mengerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai ya anak-anak? Mari kita cocokkan bersama-sama. Nah, pada gambar yang pertama, banyak rusuk ada 5, banyak sisi ada 9, banyak titik sudut ada 6. Kemudian gambar yang kedua, banyak rusuk ada 8, banyak sisi ada 18, dan banyak titik sudut ada 12. Dan gambar yang ketiga, banyak rusuk ada 5, banyak sisi ada 8, dan banyak titik sudut ada 5. Nah, baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai apa saja ya? Iya, pintar sekali. Kita sudah belajar mengenai sikap kebersamaan atau persatuan dalam keberagaman, mengenal kosakata dan konsep tentang kesehatan lingkungan di rumah, dan tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, jika anak-anak belum memahami materi pembelajaran hari ini, anak-anak bisa bertanya melalui
WhatsApp group, atau dapat bertanya melalui nomor Bu Rika. Nah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak dan tetap semangat belajar.